Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli لا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kepada kita banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur serta sehat hingga kita bisa melaksanakan wajib salat maghrib berjamaah dan diiringi ta'lim untuk mengetahui beberapa hukum-hukum Islam yang setiap maghribnya guru-guru kita telah menguraikannya. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya. Salat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswatun hasanah ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir di-WA oleh ketua kita Ustaz Rifandi untuk menggantikan beliau mengisi. Silahkan judulnya apa saja. Untuk itu di waktu antara maghrib dan isya yang sangat singkat ini, mari kita niatkan terlebih dahulu untuk iktikaf. Dengan niat i'tikaf di masjid, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin. Dan di waktu maghrib inilah kita untuk memperbanyak mengingat kepada Allah, baik dengan baca Al-Quran ataupun zikir-zikir yang lainnya menjelang sholat berjamaah isya. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, Al-Fakir sedikit akan menguraikan atau menerangkan tentang kebahagiaan. Al-Fakir pikir pasti semua orang, individu maupun berjamaah, mengidamkan, menginginkan untuk hidup bahagia. Bagaimana bahagia itu? Apa sih ukuran bahagia itu? Yaitu kecukupan dalam kehidupan di setiap harinya, bahkan lebih. Apa ukurannya? Bahagia itu Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadisnya, ukuran bahagia itu, kata Rasulullah, alamatus sa'adah arba'u aqsam. Ada lagi al-ma'us sa'adah arba'u. Ada lagi arba'u sa'adah minal arif. Jadi ciri orang yang bahagia itu kata Rasulullah ada 4. Jadi ciri orang bahagia itu ada 4.
sedikit ya. Di antara bagaimana bahagia itu, kata Rasulullah, pertama antakuna zaujatuhu salihah. Ciri pertama orang bahagia adalah istri yang solehah. Bagaimana ciri orang yang soleh itu? Istri yang soleh itu terutama adalah yang soleh itu ukurannya. Kalau sekarang itu adalah patuh kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat pada suami. Itu ukurannya. Karena wanita itu Rasulullah ad-dunya mata'un. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'nya al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Itulah ukuran kita bahagia. Bagaimana membahagiakan istri? Di dalam surat Nisa Allah berfirman di tengah-tengah, bukan di awal ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fassalihatu, ciri istri yang soleh itu kata Allah, qanitatun, taat kepada Allah, hafizatun bil ghaibi, dan bisa menjaga dirinya, keluarganya, anaknya, hartanya ketika ditinggal oleh suaminya keluar rumah. Dan pasti Allah akan menjaganya. Itulah ukuran perempuan yang solehah. Kata ulama mengatakan al-mar'atus salihatu fi hadzal zaman kal kibritul ahmar. Itu kata ulama, bukan hadisnya. Al-mar'atus salihah fi hadzal zaman, wanita perempuan yang solehah fi hadzal zaman pada zaman sekarang adalah kal kibritul ahmar. Seperti kibrit. Kibrit itu apa? Ada yang di situ kibrit itu korek, arti juga bahasa Arab kibrit. Tapi kibrit di sini ada belirang. Tahu belirang, Pak? Belirang tahu nggak, Pak? Belirang yang kadang-kadang baunya itu belirang, tahu nggak? Tahu belirang? Bukan belian, belirang yang untuk yang di tanah itu, yang baunya kalau untuk obat gatal, belirang. Belerang. Belerang itu ya. Kalau kibrit itu belerang yang ahmar merah. Sedangkan belerang itu warnanya apa? Kuning. Nah itu ahmar. Saking tidak adanya, jarangnya. Kalau kibrit itu ahmar. Jadi belerang yang merah. Itulah kata ulama wanita solehah di zaman ada zaman dari ulama terus sampai sekarang. Itulah ukuran wanita soleh. Jadi sedangkan wanita soleh, istri yang soleh adalah madrasah ula untuk anak-anaknya, pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Maka bagaimana sang suami untuk mendidik istrinya, untuk menjaga istrinya dikala suaminya pergi meninggalkan rumah untuk cari ma'isyah. Kan banyak di media sekarang itu, Pak, ya, dipertontonkan bahwasanya ketika suaminya
pergi di luar kota atau di luar negeri bahkan, sampai seminggu, sebulan, ternyata istrinya punya simpanan. Naudzubillah, subhanallah. Ada media itu ya. Nah inilah perempuan yang yang jelek, yang tidak sesuai dengan koridor Islam. Pada orang Islam, apalagi di zaman sekarang, kesulitan tentang ma'isyah banyak Pak di kampung-kampung itu, ya, wanita jadi TKI, ya. Jadi tenaga kerja asing, terutama di Timur Tengah, banyak di daerah-daerah itu. Dalam jangka waktu 2 tahun kontraknya, ditinggalkan suami anaknya. Terutama suaminya punya istri lagi. Nah ini kebalikannya lagi. Jadi yang cari maisah istrinya, sedangkan suaminya punya istri lagi. Ada Pak, ya tangga kamu saya ada. Jadi ketika istrinya udah 2 tahun mau pulang, istri yang keduanya berangkat kembali. Nah, ada itu Pak. Saya melihat dengan kepala sendiri, ya. Melihat jelas kejadian itu. Sampai 3 istrinya Pak. Dia di rumah saja, yang kerja istrinya di luar negeri. Naudzubillah, subhanallah. Ini yang tidak sesuai dengan ramba-ramba koridor Islam. Jadi pertama adalah istri yang solehah. Itu ciri orang bahagia yang pertama. Bagaimana sih istri yang bahagia itu? Pertama, istri itu jujur, ya. Setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, dan jujur, tidak main rahasia-rahasia. Nah, sekarang kan banyak Pak ya, istrinya punya HP, suaminya punya HP, anaknya punya HP, ya. Dimudahkan itu perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kadang istrinya dipinjam HP suaminya nggak boleh, pun sebaliknya suaminya juga tidak boleh, punya kunci tersendiri. Ya, itulah ciri-ciri daripada keretakan keluarga itu tidak jujur. Ya Pak. Jujur itu modal pertama. Kemudian sabar. Sabar ini ya, bagi orang istri dan suami sabar. Sabar itu kan banyak orang ada batasnya, tidak ada batas sabar itu. Sabar tidak ada batasnya. Batasnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Batas sabar itu adalah hatta zurtumul maqabir, sampai ketika kita ziarah kubur. Itulah batas sabar. Nah, kemudian yang seterusnya adalah ciri-ciri berarti adalah ketika istri dilihat suami, enggak ada ibu-ibu ya. Ketika istri lihat suami dah membahagiakan dilihatnya. Wa idza nudra tusiru dan nudhiru. Membahagiakan suami ketika dipandang, bukan cemberut, apalagi sampai mencetut, ya. Jangan sampai kelihatan senyum ada suami itu. Itulah istri. Makanya ada satu kitab namanya Qurratul Uyun, itu tentang bahas istri. Makanya kalau membaca kitab Qurratul Uyun itu yang tersinggung semua istri, karena di situ hadis itu semuanya tentang istri berbuat baik kepada suami. Jarang suami yang ini kan oleh istri, namanya kitab Qurratul Uyun. Nah, itu tentang istri taat patuh kepada suami. Nah, itu. Kemudian selanjutnya istri itu setelah sabar, taat kepada Allah, jujur, kemudian menjaga semua apa yang telah dimilikinya ketika suaminya keluar dari rumahnya. Nah, itulah ciri pertama daripada kehidupan yang bahagia. Kemudian ciri yang kedua adalah
wa auladu abror, anak yang taat, yang soleh dan solehah. Itulah karena anak adalah investasi orang tua ketika orang tuanya telah tiada. Jangan sampai kita punya anak ketika ditinggalkan oleh orang tuanya tidak pernah mengirim minimal Fatihah kepada ayahnya. Jangan sampai. Karena kan jelas hadisnya. Idza matal adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Pertama sedekah jariyah. Kedua adalah ilmu yang manfaat, dan yang ketiga walid yang soleh, anak yang soleh. Disebutkan oleh Rasulullah. Ketika anak Bani Adam meninggal, semua inqata', putus semua amalnya kecuali 3. Di antara 3 itu adalah waladun soleh, anak yang soleh. Setelah sedekah jariyah, ya. Setelah ilmu yang bermanfaat, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita tidak pernah mendoakan kepada kedua orang tuanya. Makanya setiap pengajian itu selalu diingatkan oleh para ustadz, para asatidz kita semuanya, bahwasanya kita jangan sampai punya anak yang tidak bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai. Dan anak yang soleh itu udah jelas. Bagaimana cirinya anak yang soleh itu? Patuh kepada Allah, kedua orang tuanya. Ayatnya jelas. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sebagai anak tidak boleh dilarang, fala taqul lahuma, janganlah berkata kepada kedua orang tuamu uf, Al-Qur'annya saja tidak ada, tidak boleh, apalagi sampai membentak. Coba Pak, kita sekarang, zaman sekarang ini, anak-anak kita, ya, baik di media atau kita, beda dengan kita dulu. Emang zaman media ya, Pak, ya? Tidak mungkin anak-anak kita sama dengan kita, tidak mungkin, tidak ada. Karena Rasulullah sudah mengingatkan bahwa zaman kita dengan anak pasti beda. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua untuk mengerem anak-anak kita. Karena sejak dini anak-anak sekarang itu, di HP itu masya Allah ya, game itu semua ya. Kalah kadang-kadang kita orang tua dengan tangisan anak-anak itu, kalah kita. Makanya ada, kalau saya itu sama anak-anak Al-Fakir juga, cuma persyaratan sesuai megang HP misalnya 15 menit, baca Al-Quran 15 menit juga. Hafalan, sunnah hafalan itu. Jadi begitu mendidiknya. Atau misalnya mendidik anak, kalau yang mampu belikan HP, diberikan anak itu. Syarat, boleh kamu minta HP, tapi hafal dulu juz amma, 1 juz 30, nanti saya berikan. Itu motivasi pada anak. Karena anak itu masih putih. Bagaimana kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak itu? Meskipun zaman tantangannya semakin dahsyatnya. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa memperbaiki, terutama diri kita, memberikan contoh yang baik. Ya, ketika azan berkumandang, ayo nak, kita ke masjid, berhenti dulu main HP-nya. Itu agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Itu ciri bahagia yang kedua. Kemudian yang ketiga cirinya orang bahagia adalah wa khulafa'u ulamus sholihin, bercampur
berteman dengan ulama yang soleh. Bagaimana ulama yang soleh itu? Jadi ulama itu asal kata alima ya'lamu ilman. Ulama itu jamak, orang yang mengetahui berpengetahuan tinggi. Ulama. Ya alim, orang yang mengetahui. Ulama, orang yang mengetahui. Jadi ulama ini maka jadi ulama, satu ulama dikit. Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali mengatakan bahwa ulama itu ada dua. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Kalau di sana sebutkan ulama su, walau ulama akhirat. Sebutkan Pak. Jadi kalau kita berdekatan berteman dengan orang yang soleh, makanya diibaratkan ibarat kerbau di sawah itu kotor habis bergulingan, dan ada kerbau yang lainnya bersenggolan, nah itu pasti kotor juga. Nah begitu pun kita, kalau kita berdekatan dengan orang yang penjual minyak wangi, otomatis kita pun tersentuh dengan keharumannya minyak wangi. Begitu kita ulama, kalau kita dekat dengan ulama pasti banyak nasihat dari ulama, pasti memberikan ibrah atau tamsil atau contoh-contoh yang baik dengan ulama itu. Dan tadi itu ulamanya yang bagaimana? Bertanya, ulamanya yang bagaimana? Makanya ada ulama su, ada ulama. Ulama su itu kata Imam Ghazali, orang yang berpengetahuan tinggi, alim, tapi dia tujuannya hanya untuk dunia, memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Itulah ulama dunia. Jadi mengajarkan kepada jamaahnya itu hanya untuk memperkaya dirinya, bukan lillahi ta'ala. Sedangkan ulama akhirat itu adalah lillahi ta'ala. Itulah. Coba ulama-ulama terdahulu, Pak. Ulama terdahulu tidak ada yang memperkaya diri itu. Bahkan sejarah-sejarah itu ulama mengarang lafaz bismillah saja sampai tidak kepikiran masalah nikah itu. Ada sejarah itu ya. Sampai belum selesai itu menafsirkan bismillah meninggal. Yang sekarang ini ya, ulama-ulama kita Nusantara, Syekh Nawawi misalnya, 100 lebih kitab jantung itu tidak pikirkan dunia itu, sejarahnya itu. Jadi benar-benar keikhlasan, hanya akhirat kepada Allah dan umatnya. Bagaimana membangun umatnya untuk taat kepada Allah. Mengalir itu makanya amalnya beliau itu. Yang kitabnya dibaca oleh semua ulama kiai sekarang ini mengalir. Masalah hebat itu karangannya yang paling kecil. Sampai Najah yang paling kecil tuh ininya fikihnya. Itu mengamal itu ya. Nah, sekarang kita bagaimana kita mengetahui ulama dunia dan ulama akhirat itu? Makanya banyak nyanyi ya, solawat itu. Yang kiai itu menyatakan ada ulama syekhuna syekh dunia itu. Syekhuna syekh dunia itu. Nah, kalau syekhuna itu otomatis ulama akhirat, kalau syekh dunia itu otomatis itulah ulama dunia. Ya, banyak sekarang Pak ya. Coba ulama-ulama kita. Mobilnya mewah. Semuanya mewah, rumahnya mewah. Di mana-mana hartanya. Itulah yang disebut ulama dunia. Semoga kita boleh mengambil ilmunya ya. Karena ada kata-kata unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dia katakan dan jangan melihat siapa yang berkata.
Yang dikatakan baik ya kita ikutin. Tapi yang dikatakan jelek jangan lihat orangnya. Ibaratnya kita telur dari ayam, telurnya diambil tapi kotornya jangan. Sama-sama dari kotoran ayam. Nah, ibarat seperti makanya undur maqala wala tandur mangqala. Itu. Kedua adalah ketiga adalah ulama saleh. Ulama saleh. Dan yang keempat makanya kan kata Allah innama yakhsha'u ibadil ulama itu ayatnya ya. Semuanya orang yang paling takut pada Allah sama Allah adalah ulama. Tadi itu ulamanya yang mana? Nah, kemudian ciri bahagia yang keempat adalah wa ayyakuna mahisyatan fi biladihi. Yang keempat ciri bahagia itu adalah ayyakuna mahisyatan awrizku fi biladihi. Macam pencahariannya rezekinya di dalam negerinya sendiri. Itulah ciri daripada orang bahagia. Jadi kita ciri yang keempat ini cari ma'isyah di negeri kita di Jakarta. Kita pergi pagi sore kumpul dengan keluarga. Bahagia Pak. Nikmat ya. Meskipun kita serba tidak seperti sebelah rumah ya. Yang penting kita bahagia, artinya bahagia itu cukup dalam kehidupan sehari-hari. Makanya agama ada batasnya, qanaah, menerima apa adanya. Itulah batasan orang yang beriman, qanaah. Jangan melihat di atas kita, melihatlah kalau ukuran dunia undur min dunia. Lihatlah yang di bawah kita. Kita bisa berjalan, alhamdulillah. Kita melihat saudara kita yang tidak berjalan. Itulah kita bersyukurnya. Itulah ukuran bersyukur itu pada Allah. Kita punya sepeda, saudara kita berjalan kaki. Kita punya motor, itu kan ukurnya melihat. Tapi kalau ilmu, baru kita melihat di atas kita. Supaya semangat untuk belajar dan belajar. Belajar itu adalah diwajibkan, tidak ada batas untuk belajar. Makanya hadirin jamaah masjid ini setiap hari dipupuk terus oleh para istri kita, maghrib, subuh. Tinggal bagaimana kita mengambil ibrah. Adakah yang masuk dalam hati kita? Nasihat dari para asatidz kita. Jangan sampai kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Harus ada oleh-olehnya ketika kita menghadiri pengajian. Ada yang diingat, oh iya, nah itu. Nah, jadi kalau baik kita ambil. Kalau kurang baik, misalnya masih kita ragu-ragu, kita tanyakan permasalahan apa ini yang kita masih ragu. Misalnya ada ustadz kita menerangkan tentang sholat misalnya, atau tentang cari ma'isyah. Bagaimana cari ma'isyah yang baik? Bagaimana sholat yang baik? Apakah kita termasuk sholat yang baik? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kita sholat yang baik itu? Dilihat dari wudunya. Ketika wudu, apakah kita udah fokus ketika nawaitul wudu'a yurafin hadits Rasulullah fadli ta'ala, ada fokus dan niat wudu sesuai dengan ketika membasuh muka. Jangan sampai kita wudu pun cepat-cepat. Nah, sholat pun cepat-cepat juga. Apa yang dibaca wallahu a'lam. Kita lihat wudu pun kadang-kadang nggak bisa. Apalagi batal yang wudu misalnya. Yang kecil-kecil dulu Pak. Yang kecil-kecil ini jangan
dianggap kecil, misalnya batal wudu, kita udah tahu di mana buang angin batal, di mana buang air besar batal. Hanya itu saja. Bagaimana batalnya wudu itu? Bagaimana rukun wudu, fardhu wudu itu? Kita harus tahu dari wudu belum sholat. Jangan sampai kita hanya mengikutin saja. Wudu asal aja. Padahal ada batas-batasnya wudu itu. Ada Allah, ada panjang dan lebar daripada muka ini. Jangan sampai kan begini, nggak sah wudunya. Dia harus ini pentil telinga ini lebarnya, panjangnya sampai atas ini. Itu dari wudu aja kita pelajari yang baik. Kemudian setelah wajah misalnya tangan, bagaimana tangan? Mirfaqaini, ayatnya ada kan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu wudu, Pak. Ada di Al-Qur'annya, ya. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydikum ilal marafiq, dan tangan sampai siku, wa masahu bi ru'usikum, dan mengusap sebagian kepala, wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kedua kaki sampai mata kaki. Ada 4, Pak, yang mewajibkan wudu kalau di Al-Qur'annya. Di Al-Qur'an fardunya wudu ada 4. Sebenarnya fardunya itu ada berapa, Pak? Fardunya wudu ada berapa, Pak? Pak, fardunya wudu ada berapa? Yang kita setiap hari laksanakan. Ada berapa, Pak? Lupa ya? Padahal setiap hari lupa ya? Wa furudul wudu sittatun. Fardunya udah ada 6. Di Al-Qur'an ada 4. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, tangan 2. Wamsahu bi ru'usikum, sebagian sirah. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kaki dan kedua kaki sampai mata kaki. 4 pada Al-Qur'annya. Dari mana 6 itu? Dari Rasulullah, innamal amal binniyat. Semua perilaku kita, amal kita semuanya dengan niat. Jadi niat diawalkan. Niat. 5. Bagaimana dari 6? Ulama. Apa itu? Tartib. Berurutan. Jadi Allah, Rasul, ulama pas di wudu itu. Ya. Ada Rasulullah, ada Allah, Rasul, dan ulama. Jadi 6. Tidak boleh kalau meternya kaki dulu, tidak tertib, tidak sah wudunya. Atau niatnya terakhir misalnya, tidak sah. Jadi pertama adalah niat. Innamal amal bin, pertama niat. Tidak sah kalau wudu tidak berniat. Bagaimana niat itu? Wa mahlu fil qalbi, tempatnya ada dalam hati. Niat itu. Nah, itu wudu, Pak. Jadi ya kadang-kadang terlupa ya. Itu harus diajarkan kepada anak kita, cucu kita, bahwa rukun atau fardhunya wudu ada 6. Itu fardhunya wudu. Sedangkan yang batalkannya ada berapa? Ingat, Pak, yang membatalkan wudu ada berapa batalnya wudu, Pak? Yang setiap hari kita laksanakan. Ada berapa, Pak, batalnya wudu? Apa aja, Pak? Wanak bedul wudu, ke bahasa fikihnya itu, Pak. Ada wudu sittatun, ada 6. Sama. 6. Apa yang 6 itu? Pertama adalah khurus sabila ini, keluar sesuatu nggak di jalan, baik itu kencing ataupun
buang angin sampai buang air besar. Itu pertama dari 2 jalan. Itu batal wudunya. Meskipun sedikit, makanya fikih diatur. Sedikit, kerasa sedikit. Ada yang keluar dari dalam itu berarti batal wudunya. Batal wudu. Kedua adalah tidur yang tidak tetap. Ya. Tidur yang tidak tetap. Bagaimana kalau tetap itu? Misalnya kita khotib Jumat lama, kita nyandar, batal nyandar. Karena kalau nggak nyandar pasti jatuh. Tapi kalau tidurnya begini, kata ulama meskipun sampai mengeluarkan air liur gitu ya, tes, karena lama nggak batal. Karena yang jadi pedoman adalah pantatnya tidak berubah. Tapi kalau berubah begini, batal. Itu. Jadi yang disebut tidur yang tetap itu seperti itu. Kalau tidur tetap begini, nggak batal. Itu batal wudu ya. 2. Kemudian yang ketiga adalah memegang perempuan yang sudah balik yang bukan muhrim. Ya. Ajnabi itu ya. Jadi memegang perempuan selaman meskipun kita itu batal wudunya. Ya. Batal wudunya. Sekarang bagaimana? Ada permasalahan anak angkat. Nah, ini yang bermasalah Pak, anak angkat ini. Makanya saya menyarankan ada murid, kalau kamu mengadopsi anak, kalau masih dari bayi, coba kamu susui supaya nanti ketika udah dewasa, udah balik, itu tidak batal wudunya. Tapi seandainya tidak menyusui, itu berarti ketika balik batal wudunya. Itu adopsi anak teman. Kecuali anaknya ponakan baru, ini anak orang yang dari apa itu namanya, dari puskesmas dari mana yang mengadopsi anak itu ya, itu meskipun kalau perempuan ke bapaknya batal ketika balik, nah kalau laki-laki ke ibunya ketika balik. Makanya kasihan sebenarnya itu. Ya. Pasti bertanya, kenapa nggak mau selamat? Itu. Nah yang ketiga, yang keempat adalah batalnya wudhu itu adalah memegang alat kelamin. Baik itu bayi, laki-laki kita megang alat kelamin itu batal. Wudhunya batal. Nah, kemudian yang terakhir adalah memegang lubang dubur, itu batal wudhunya. Itu batal. Dari yang kecil kita harus tahu Pak, dari rupanya wudhu, batalnya wudhu. Ya. Meskipun Al-Fakir di sini tadi bukan membahas fikih ya, tapi ini semoga bermanfaat. Jadi baik. Tidak ada kita tempat-tempat terlalu enggak ada. Jadi yang batal wudhu itu ada 6 itu Pak. Pertama adalah keluar suatu dua jalan. Yang kedua adalah tidur yang tidak tetap. Yang ketiga adalah mabuk, tidak sadar. Nah, yang kelima adalah megang perempuan yang muhrim. Dan kelima adalah megang alat kelamin. Yang keenam adalah megang lubang dubur. Selain itu tidak batal. Meskipun kita nginjak kotoran bayi atau orang gede tidak batal karena tidak ada yang keenam itu. Tapi harus dicuci sampai bersih. Itu. Jadi pedoman yang batal dan 6 itu. Keluar itu misalnya ketembak tidak batal. Untuk wudu. Enggak apa-apa, ya. Karena nikmatnya itu. Ya. Enggak masalah. Nah, yang bermasalah itu yang 4 itu. Itu. Kembali lagi bahwasanya Al-Fakir tadi membahas tentang kebahagiaan. Jadi ciri dari bahagia itu pertama adalah istri yang solehah, kemudian anak yang patuh taat kepada kedua orang tua, yang ketiga adalah kita berkomunikasi bercampur dengan ulama yang soleh, dan yang terakhir adalah bahagia itu adalah ma'isyah.
dan rezekinya di negerinya sendiri. Itulah orang yang bahagia. Mungkin dari Al-Fakir cukup sekian karena waktunya mau isya. Semoga bermanfaat khususnya bagi pribadi Al-Fakir dan bagi jemaah sekalian. Akhirnya kita ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.